Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah pada kesempatan ini kita berjumpa kembali dalam perkuliahan agama Shinto atau Shintoisme atau agama orang Jepang di semester 6 Prodi Studi Agama-Agama Fakultas Usuluddin Studi Agama dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga kalian semua pada kesempatan ini dalam keadaan sehat walafiat. Kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Teman, sebagaimana bisa Anda lihat di RPS bahwa pertemuan kita pada kesempatan ini adalah tentang kepercayaan umum orang Jepang. Pada pekan ini kita akan berdiskusi tentang statistik agama orang Jepang atau statistik kepemelukan keagamaan orang Jepang. Yang kedua, kita akan diskusi tentang Shinto atau Shintoisme sebagai agama asli, agama unik orang Jepang. Yang ketiga, kita akan diskusi tentang Tuhan toilet. Yang keempat, kita akan diskusi tentang pengaruh kepercayaan kepada Tuhan atau dewa terhadap ketertiban umum. Yang kelima, kita akan diskusi tentang Festival Obon, apa maknanya, bagaimana arti pentingnya, dan yang keenam, yang terakhir, kita akan diskusi tentang kepercayaan orang Jepang terhadap tulang belulang. Semua itu diambil dari uraian Y. Sukasindo dalam buku yang dia tulis mengenal Jepang. Oke guys, mari kita mulai perkuliahan kita pada kesempatan ini dengan bersama-sama melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita lanjutkan kajiannya, mohon keikhlasannya untuk subscribe bagi yang belum, bunyikan loncengnya agar dapat update terbaru, like dan share kepada yang lain. Kajian pertama adalah tentang statistik kepercayaan orang Jepang. Teman, seperti yang bisa Anda baca dan tentu sudah Anda resume di ringkasan mingguan Anda, bahwa kalau kita lihat di Indonesia, antara jumlah penduduk dengan jumlah afiliasi kepemelukan agama itu sama. Jika penduduknya 200 juta, maka data atau statistik kepemelukan agama itu juga 200 juta. Misalnya Muslim 150 juta, Kristen 40 juta, sisanya sekian puluh juta, 10 juta itu untuk selainnya. Maka akan didapat angka yang sama antara jumlah penduduk dengan jumlah kepemelukan agama 200 juta tadi. Nah, berbeda dengan di Jepang, teman-teman. Dari jumlah penduduk 127 juta jiwa, statistik keagamaan menunjukkan orang Jepang jumlah kepemelukan agamanya sejumlah 197 juta. Jadi ada gap angka antara 120 juta dengan 197 juta antara data real jumlah penduduk dengan kepemelukan keagamaan, sekitar 70 juta lebih. Data itu menunjukkan bahwa Shinto 100 juta, Buddha 85 juta, kemudian Kristen 19 juta, dan selainnya 90 juta jiwa. Mengapa data ini beda antara jumlah penduduk dengan kepemelukan agama? Y. Sukasindo menjelaskan kepada kita bahwa statistik kepemelukan agama itu didapat dari organisasi keagamaan yang ada, dari organisasi keagamaan Shinto, Buddha,
Kristen, Islam, dan lain-lain. Sehingga satu nama itu bisa terdaftar di 2, 3, bahkan 4 organisasi keagamaan. Tentu ini sesuatu yang unik jika dibandingkan dengan konteks Indonesia. Penduduk 127 juta berbanding dengan statistik atau data kepemelukan agama 190 juta jiwa. Menurut Yusuke Shindo, hal itu mengindikasikan bahwa orang Jepang tidak terlalu menaruh perhatian penting terhadap agama yang dipeluknya, dan hal itu juga menurut dia menunjukkan ketidakpahaman atau ketidaksadaran akan keberagaman. Pendek kata, orang-orang Jepang sangat rendah kesadaran keagamaannya. Hal itu bisa dilihat dari peristiwa-peristiwa penting keagamaan yang diikuti oleh hampir seluruh orang Jepang. Misalnya, pada saat tahun baru, orang-orang Jepang pergi ke kuil atau ke jinja. Untuk apa? Untuk berdoa. Itu untuk suatu tahun baru. Dan yang terkenal adalah kuil Meiji. Bisa sampai dihadiri 3 juta orang ketika tahun baru ini dalam satu momen. Yang kedua, orang Jepang ketika melakukan pemakaman atau upacara kematian, maka yang digunakan adalah kuil Buddha. Mereka lebih banyak ke kuil Buddha, karena itu statistiknya menunjukkan orang Jepang memeluk agama Buddha sebanyak 85 juta. Yang ketiga, sewaktu Hanamatsuri atau peringatan kelahiran Buddha, orang Jepang memperingatinya. Hanamatsuri atau peristiwa atau peringatan kelahiran Buddha dijadikan hari libur dan pada pergi ke kuil. Untuk apa? Untuk berdoa. Itu sewaktu peristiwa atau memperingati Hanamatsuri. Nah, yang keempat, setiap keluarga besar di Jepang itu memiliki makam keluarga, seperti yang akan kita diskusikan nanti di Festival Obon dan kepercayaan kepada belulang. Nah, makam keluarga ini penting sekali posisinya dalam masyarakat, struktur masyarakat orang Jepang, karena makam keluarga ini juga identik dengan kekuilan Buddha, sehingga sewaktu ditanya oleh atau ada pertanyaan tentang aliran keagamaan, maka akan ada pertanyaan, kamu dari Buddha mana? Keluarga Buddha yang mana? Itu kaitannya dengan pemakaman atau makam keluarga. Yang kelima, sewaktu melaksanakan pernikahan, dua pasangan atau 2 orang satu pasangan ini akan melaksanakan upacara pernikahan di gereja. Artinya diberkati dengan cara-cara kekristenan, tetapi ajaran yang dipakai dalam pernikahan itu ajaran Shinto. Sudah 2 kepemelukan agama dalam acara pernikahan. Kemudian sewaktu Natal 25 Desember, orang Jepang atau bangsa Jepang merayakannya secara besar-besaran menjadi hari libur nasional, sehingga sewaktu Natal tiba, orang akan terkesan dengan kesimpulan bahwa orang Jepang sangat Kristen sekali, karena perayaan Natal diperingati secara besar-besaran dan tentu menjadi libur cuti nasional. Selanjutnya, tentang kepercayaan umum orang Jepang ini, Yusuke Shindo menjelaskan kepada kita bahwa orang Jepang hampir tidak ada pengakuan yang spesifik tentang saya sebagai pemeluk agama X, saya sebagai pemeluk agama Y. Karena itu statistiknya sangat gapnya besar sekali, sampai 70 juta antara kepemelukan agama dengan jumlah real kependudukan. Karena itu tadi, orang Jepang tidak pernah mengatakan I am Shinto atau she is a Shinto. Bagian kedua tentang
agama Shinto sebagai agama asli yang unik orang Jepang, kita dapat beberapa catatan tentang ini. Di buku itu dijelaskan bahwa Shinto sebagai agama merupakan mayoritas keagamaan yang dipeluk oleh orang-orang Jepang. 1/8 memeluk agama Shinto atau sekitar 100 juta tadi. Akan tetapi teman, sekalipun sebagai agama mayoritas di Jepang, orang Jepang tidak pernah berkata misalnya seperti tadi dijelaskan, my religion is Shinto, agama saya Shinto atau agama dia adalah Shinto. Juga tidak ada kesan bahwa orang Jepang adalah penganut agama Shinto mayoritas, karena itu tadi tidak ada di KTP, tidak ada pengakuan secara eksplisit orang Jepang memeluk agama Shinto, walaupun dari statistik tadi 1/8 atau 100 juta orang Jepang itu pemeluk agama Shinto. Yang kedua, orang Jepang itu percaya terhadap hal-hal yang suci yang ada di gejala-gejala alam seperti gunung, sungai, danau, dan lain-lain. Gejala-gejala alam ini dipercaya memiliki komponen ketuhanan, sehingga mereka akan takut terhadap gunung, akan berterima kasih kepada gunung. Mereka akan takut kepada sungai kalau mendatangkan bencana. Mereka akan berterima kasih kepada sungai kalau sungai memberi kemakmuran. Begitu juga dengan gejala-gejala alam yang lain, karena mereka percaya di setiap gejala alam ini bersemayam Tuhan atau dewa di situ, sehingga sangat berpengaruh pada tradisi mereka untuk melestarikan alam atau lingkungan ini. Hal itu juga berkaitan dengan kepercayaan dewa dalam agama Shinto atau kami sebutannya nanti, yang sangat banyak sekali dengan istilah Yoyorozu atau 8 juta dewa. Hal itu 8 juta, angka 8 merujuk pada betapa angka yang sangat banyak sekali, dan dewa dipercaya atau Tuhan dipercaya ada di mana-mana, sehingga aspek takut kepada yang suci tadi sangat menonjol dalam kehidupan beragama orang Jepang atau agama Shinto ini, sehingga tadi mereka sangat memiliki kuat tradisi melestarikan alam. Di catatan ini juga Yoshiko Shindo menjelaskan kepada kita keunikan agama Shinto ini, bahwa agama Shinto sebagaimana juga ada di agama Hindu itu tidak ditemui rasul atau utusan, tidak ada catatan pendiri, tidak ada kitab suci yang diwariskan sejak lama, dan juga keunikan lain agama Shinto tidak memiliki ajaran dakwah, walaupun itu diajarkan atau disebarkan sedikit demi sedikit, tetapi tidak mengajak orang untuk memeluk agama Shinto. Catatan lain menurut Yoshiko Shindo pada bagian kedua ini, bahwa orang Jepang tidak memiliki kesadaran ketat seperti tadi sudah tentang kepenganutan agama Shinto ini. Mereka tidak pernah yakin atau menegaskan bahwa ajaran tertentu adalah ini ajaran Shinto, atau ini bukan ajaran Shinto. Nah, Shintoisme itu merupakan cara berpikir orang Jepang, tradisi orang Jepang yang diajarkan melalui pergaulan dan secara turun-temurun oleh orang tua. Sehingga menurut Yoshiko Shindo, orang asing yang ingin masuk atau menjadi pemeluk agama Shinto mengalami banyak kesulitan, karena tidak ada kesadaran tinggi bahwa Shinto harus dipeluk orang, harus didakwahkan, dan harus dilembagakan secara formal seperti di kita. Bahkan bisa jadi penelitian atau riset-riset terhadap Shinto, atas ajaran-ajaran Shinto di Jepang mungkin juga akan mengalami kesulitan.
Tentang jinja adalah kuil agama Shinto, ada 81.000 jumlahnya kuil agama Shinto atau jinja ini, dan ada 77.000 kuil Buddha, sehingga seseorang bebas masuk dan terdaftar. Satu orang bisa terdaftar di kuil jinja yang Shinto maupun di kuil Buddha. Yang terakhir, catatan tentang agama Shinto bagian kedua, yang sebagai agama unik orang Jepang ini dalam agama Shinto, sebagaimana nanti kita akan kaji di tema-tema selanjutnya, bahwa kaisar dalam agama Shinto bukan saja sebagai pemimpin politik, tetapi kaisar juga adalah pemimpin Shinto. Bahkan dalam konteks tertentu, kaisar bisa dipahami sebagai Tuhan atau dewa. Mengapa hal itu terjadi, tentang kepercayaan kepada kaisar ini, nanti kita akan diskusikan di tema selanjutnya. Bagian ketiga dari tema pekan ini adalah tentang Tuhan toilet. Orang Jepang percaya bahwa Tuhan atau dewa itu ada di mana-mana. Tuhan ada dalam benda apapun, di rumah dan di mana-mana. Ada di rumah, dalam benda apapun, ada di dapur, dalam benda apapun, ada di gunung, di mana-mana. Sehingga tadi sangat melahirkan kesadaran tentang pelestarian alam. Begitu juga terkhusus tentang Tuhan toilet. Orang Jepang percaya bahwa di toilet itu ada Tuhan atau dewa, sehingga membersihkan toilet itu merupakan tradisi turun-temurun yang terwariskan secara baik, secara kuat, karena orang Jepang percaya dengan membersihkan toilet secara baik, terjaga, akan menjadi cantik. Seorang perempuan akan menjadi cantik, seorang laki-laki akan menjadi ganteng. Nah, tidak hanya itu, dengan membersihkan toilet, orang Jepang percaya bahwa seseorang yang selalu menjaga kebersihan toilet akan melahirkan keturunan yang cantik. Karena itu, wanita hamil di sana akan sangat rajin membersihkan toilet. Untuk apa? Untuk menyenangkan Tuhan toilet, agar Tuhan menjadikannya cantik dan memberinya keturunan yang cantik. Bagian keempat dari tema pekan ini adalah tentang pengaruh atau dampak atau implikasi kepercayaan kepada Tuhan dengan ketertiban umum yang ada di Jepang. Kita sudah dengar banyak bahwa orang Jepang sangat tertib, sangat disiplin, dan sangat produktif. Tentu hal itu berkaitan dengan, pertama, bahwa orang Jepang sama dengan kita, sama dengan agama lain, percaya kepada Tuhan yang memiliki kekuatan yang beyond, yang sangat kuasa di atas manusia. Tuhan atau dewa sangat kuat, tetapi menarik bahwa kepercayaan kepada Tuhan yang beyond, yang sangat kuasa itu, yang justru melahirkan ketertiban umum bagi mereka. Seperti yang kesaksian kawan-kawan kita atau guru-guru kita, dan Yesus Kasindo juga menulisnya, di sana pusat-pusat penjualan sayuran misalnya tidak dijaga, orang self-service, ambil barangnya, bayar sendirinya, kalau ada kembalian ambil dari situ, dan berangkas uang ada di situ, tidak hilang di gondol orang. Yang kedua, sangat terkenal juga orang Jepang dengan kejujurannya. Yang ketiga, di Jepang, seperti yang kawan kita sering ceritakan yang sudah ke sana, mesin-mesin penjual otomatis, mesin penjual jus, kopi, minuman-minuman, dan makanan-makanan ringan itu ada di mana-mana, dan Jepang terkenal dengan mesin otomatis terbanyak
penjualan otomatis terbanyak di dunia, berserta berangkas uangnya ada di situ dengan aman, tidak hilang. Dan yang selanjutnya yang melahirkan ketertiban umum adalah tentang sangat kecilnya kasus pencopetan di Jepang yang sering terjadi di fasilitas-fasilitas umum. Diceritakan oleh almarhum Ustadz Yunahar Ilyas, ketertiban di Jepang luar biasa selain kecopetan tadi, karena misalnya dalam konteks kereta api itu di atas tempat penduduk itu terletak barang-barang, tempat menaruh barang para penumpang, dan para penumpang menaruh semua barang di situ sewaktu pulang kerja atau berangkat kerja. Kemudian yang bersangkutan tidur saja, tidak usah takut akan kehilangan benda itu. Dan masih dalam konteks cerita kereta ini, Ustadz Yunahar Ilyas almarhum pernah cerita, beliau pernah mendapat pengumuman tentang keterlambatan kereta selama 33 detik atau 37 detik itu, dan itu diumumkan terlambat 33 detik, bukan 33 menit, bukan 3 jam. Dan itu hal yang tidak baik menurut tradisi orang Jepang. Terlambat hanya 33 detik dan diumumkan sebagai permohonan maaf yang sangat besar. Ketertiban umum di Jepang memang luar biasa seperti yang kita dengar dari berita-berita, sehingga termasuk barang tertinggal itu tidak akan hilang. Jarang sekali orang Jepang di Jepang barang tertinggal di kereta api hilang, tetapi bisa diambil lagi di perusahaan kereta api. Barang yang tertinggal di bis bisa diambil nanti di perusahaan bis itu. Tidak ada penumpang lain yang mengambilnya. Karena itu orang Jepang percaya Tuhan sangat kuasa, Tuhan ada atau dewa ada di mana-mana. Dan yang menarik juga bahwa dalam konteks pemilu disebutkan di Jepang tidak ada penjagaan polisi dan atau tentara di TPS. Mereka sangat jujur, walaupun pesta demokrasi adalah sesuatu yang disambut dengan gembira untuk mengganti atau suksesi kepemimpinan, tetapi tidak ada penjagaan TPS oleh pasukan-pasukan keamanan seperti yang terjadi di Indonesia ini. Apa dasar mereka seperti itu? Dasarnya adalah ketakutan yang luar biasa kepada Tuhan. Tuhan ada di mana-mana. Tuhan ada dalam benda apapun atau dewa dalam benda apapun, sehingga mereka sangat takut kepada Tuhan, karena jika melakukan keburukan, orang-orang Jepang percaya akan menerima keburukan serupa di dunia ini. Bagian kelima dari kajian pekan ini adalah tentang Festival Obon. Kawan-kawan, apa itu Festival Obon? Kapan diperingati? Dan mengapa Festival Obon sangat penting bagi orang Jepang? Sudah Anda baca dan akan saya jelaskan berikut ini. Festival Obon diperingati setiap tanggal 15 Agustus dan menjadi libur nasional atau cuti bersama sebagai tradisi orang Jepang, lebih sebagai tradisi orang Jepang daripada sebagai ajaran agama tertentu atau agama Shinto ini. Mengapa orang Jepang memperingati Festival Obon, atau mengapa Obon sangat penting bagi orang Jepang sehingga mereka melakukan mudik massal, misalnya seperti kita sewaktu datang Hari Raya Idul Fitri ini. Festival Obon dilakukan secara turun-temurun karena untuk menghormati nenek moyang setiap klan atau setiap keluarga besar di Jepang, untuk menghormati arwah leluhur. Mengapa demikian? Karena orang Jepang percaya bahwa arwah leluhur ini dapat kembali ke dunia, yaitu sewaktu, terutama sewaktu peristiwa Obon.
Jadi tidak ada pemisahan atau dunia atau kehidupan setelah mati sewaktu obon ini. Bahwa saat obon arwah leluhur bisa kembali ke dunia, selain memang bisa dipercaya bisa lewat mimpi. Obon karenanya bagi orang Jepang merupakan peristiwa yang sangat menyenangkan sekali, tetapi tetap penting karena saat itulah orang Jepang bisa berbincang, bercakap langsung dengan arwah leluhurnya. Oleh karena itu, orang Jepang pada tanggal 15 Agustus atau obon ini melakukan ziarah ke kuburan atau ke makam keluarga. Untuk apa? Untuk menyapa leluhur, untuk berterima kasih, dan untuk bercerita tentang keluarga masing-masing, mengabarkan, menceritakan kesuksesan, menyenangkan, dan lain-lain, bahkan untuk curhat. Karena orang Jepang percaya saat obon ini dapat bertemu dan berbicara langsung dengan leluhur mereka. Dengan demikian, orang Jepang percaya bahwa perayaan orang meninggal yang diperingati 7 harinya, kayak di Jawa 14 harinya, 21 harinya, 28 harinya, 35 harinya, 42 harinya, bahkan ke 1000, ke setahun, ke 2 tahun, ke 3 tahun itu menandakan Tuhan adalah, atau leluhur adalah Tuhan, sama sebagai roh, sebagai arwah, sebagai jiwa. Arwah itu menjadi hal yang penting, yang krusial bagi tradisi orang Jepang, keagamaan orang Jepang. Karena itu diperingati obon ini setiap 15 Agustus. Yang keenam dari tema kita pada kesempatan ini adalah tentang kepercayaan orang Jepang terhadap tulang belulang. Ini unik sekali, berbeda dengan tradisi keagamaan yang lain. Mungkin kawan-kawan pernah ketemu di bandara. Saya juga di Toraja, di Makassar, terutama ke Papua. Itu banyak orang Jepang yang ke sana. Kita tentu akan beranggapan mereka pergi ke Indonesia untuk tujuan wisata. Itu mungkin benar. Tetapi sebetulnya silahkan kawan-kawan tanya dan buktikan bahwa tujuan mereka ke Papua, ke Indonesia bagian timur, itu bukan untuk wisata semata. Mereka ke sana untuk mencari tulang belulang sanak keluarga mereka yang dulu meninggal dalam peristiwa Perang Dunia Kedua. Mereka akan cari itu tulang belulang, baik di kecelakaan maupun Perang Dunia. Yang sangat kesulitan bagi mereka adalah kecelakaan seperti pesawat yang menghancurkan tulang belulang itu. Nah, mengapa orang Jepang sangat concern sampai ke luar negeri untuk mencari satu bagian minimal, kalau tidak semuanya, tulang belulang sanak keluarganya? Karena mereka pertama percaya bahwa roh itu dengan raga, jiwa dengan raga, roh dengan raga memang bisa dibedakan. Tetapi bagi mereka tidak terpisahkan setelah kematian. Jadi jiwa dan raga itu menyatu, tidak bisa dipisahkan walaupun bisa dibedakan. Sehingga yang kedua, roh itu tidak meninggalkan raga setelah kematian seseorang. Menyatu dia di situ. Bahkan roh dipercaya setelah mati dapat melayang-layang dulu, jalan-jalan sebelum ke alam dewa, bisa jalan-jalan mengunjungi keluarga, mengunjungi teman, mengunjungi sahabatnya, dan itu dipercaya oleh orang Jepang. Karena itu jenazah yang meninggal itu diperlakukan sangat spesial, sangat istimewa, karena jenazah itu tetap ada rohnya di situ. Beda dengan keyakinan Kristen dan Islam yang percaya setelah meninggal roh itu meninggalkan jasadnya. Orang Jepang tidak. Roh itu
menyatu dengan raga seseorang. Dari keyakinan akan kesatuan roh dan raga ini, orang Jepang diketahui sangat rendah dalam hal donor bagian tubuh. Transplantasi organ tubuh itu rendah sekali di Jepang karena roh itu dipercaya ada dalam raga manusia dan bahkan dalam setiap organ tubuh manusia, sehingga ada data pada tahun 2017 di Amerika Serikat organ tubuh yang didonorkan itu sampai 8.143, tetapi di Jepang di tahun yang sama hanya 100 donor organ tubuh. Karena itu tadi lahir dari kepercayaan terhadap kesatuan roh dan raga ini. Begitupun dengan tulang. Tulang itu di setiap tulang, di setiap bagian tubuh itu ada rohnya. Maka ada roh seseorang, maka dicari kemanapun sebisanya, termasuk ke ex atau korban Perang Dunia II. Mengapa dicari sampai begitu? Karena yang pertama, tulang itu bagi orang Jepang harus dimakamkan di makam keluarga. Karenanya kita lihat di dokumenter kalau orang Jerman, orang Itali, tentara-tentaranya meninggal di daerah Perang Dunia itu, ya ditanam di kubur massal di situ, kemudian dibikinlah monumen. Kalau orang Jepang, korban-korban Perang Dunia itu sebisanya pasti dikumpulkan dan kemudian dibawa pulang untuk dikembalikan ke keluarga masing-masing untuk dimakamkan di pemakaman keluarga. Kalau tidak ketemu, dan karenanya mereka mencari sampai saat ini, roh orang yang meninggal ini kalau belum dimakamkan tulangnya di makam keluarga tidak akan tenang, karena roh tidak akan berpisah dari raga tadi, sehingga orang Jepang takut kalau tulang keluarganya yang meninggal saat Perang Dunia II tidak dimakamkan di makam keluarga akan mendatangkan bencana bagi keluarga yang ditinggalkan. Hal-hal buruk dipercaya akan menimpa kepada keluarganya selama tulang belulang itu tidak dimakamkan di makam keluarga. Karena itu mereka akan cari kemanapun sebisanya. Teman-teman boleh buktikan sewaktu di bandara ketemu dengan orang Jepang, bisa jadi sekian banyak mayoritas bertujuan untuk mencari tulang belulang keluarganya. Demikian teman-teman penjelasan pekan kedua tema pertama di mata kuliah agama orang Jepang atau Shintoisme ini tentang kepercayaan umum orang Jepang. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.